Berarti mau rejim siapapun ketika ini tidak pas, Ya, pasti akan protes. saya protes dan saya mesti memberi solusi. Oke, sepakat. Saya mesti memberi solusi. Ya, karena itu tanggung jawab saya. Oke. Makanya saya pernah guyang-guyang kepada teman-teman wartawan. Saya bilang sebenarnya nanti di akhirat itu banyak orang Indonesia masuk neraka. Alasannya. Tapi saya tidak masuk. Kok bisa? Kenapa Pak Des tidak masuk? Karena saya sudah memberi solusi, saya sudah memberi saran, tapi tidak diikuti. Nah, Allah kan maha melihat. Iya. Saya tidak mungkin dihukum atas sesuatu yang bukan kesalahan saya, kan begitu. Karena sudah dikasih tahu. Saya sudah kasih tahu. Oke, betul. Oke. Iya. Selamat sore nih, Prof. Aduh. Minta maaf ya. Iya, Prof. Lambat saya. Nggak apa-apa. Saya izin ya, Prof. Oke. Nggak apa-apa di situ. Lagi batuk, Prof? Enggak, ini cuma Fir Ngaco, selamat sore. Kita lagi bertandang dengan ke rumah tamu spesial. Kita anggap ini tamu spesial karena Prof. Rashid udah lama saya tidak wawancara loh. tidak datang ke studio tidak datang ke studio. Kita nama programnya Ngaco, Pak. Ngaco itu adalah ngobrol ala Indoposko. Oke. Sebenarnya yang kita bahas ini sangat berat, tapi karena profesor sudah ahli di bidangnya, jadi kita bawa santai ya, Prof ya. Oke. Fir Ngaco, saya kenalkan dulu narasumber kita sore ini. Beliau adalah Profesor Dr. Rashid. Agak berat sih, Prof, kalau gelar yang disandang profesor nih, menjaga hati nurani bangsa. Oh, keren banget. Mungkin selama masih itu judul buku. Selama masih menjabat dari pejabat karir dari yang terendah, Ya. Kecamatan, waktu itu jadi polisi di kecamatan Fir Ngaco, sampai ke menteri. Amanah sampai sekarang, praise the Lord, masih sehat. Saat ini kita mau membahas temanya itu terkait otonomi daerah. Dan beliau dulu sebagai menterinya membuat undang-undang ya terkait undang-undang otonomi daerah. Waktu itu Dirjen, waktu buat undang-undang. Pejabat karir dari rendah sampai sekarang masih berpikir untuk negara. Gimana, Prof? Kabarnya? Baik, alhamdulillah. Iya, tapi sudah jarang saya muncul memang. Iya. Ya. Kita pengen publik juga pengen tahu kekiniannya. Yang saya tahu Profesor ini masih ngurusin bangsa terus sampai saat ini. Terbukti masih melalui dua asosiasi itu. APKASI dan APPSI. Nah, meskipun dalam kondisi apapun tamunya banyak dari tadi nungguin. Makanya saya bilang seberapa lama nanti Profesor itu akan duduk bareng dengan teman-teman. Jadi tema kita sebenarnya saat ini, apakah dengan adanya lahirnya Undang-Undang 23 ini apakah itu akan secara otomatis itu menghapus undang-undang yang sebelumnya? Ya, jadi menurut tradisi perundang-undangan kita, jika ada dua undang-undang yang mengatur hal yang sama, maka undang-undang yang belakangan itu membatalkan yang sebelumnya. Kecuali kalau dalam undang itu ada klausul mengatakan bahwa dalam undang-undang yang lama itu untuk pasal ini, pasal ini masih berlaku. Oke, artinya undang-undang itu ada revisi atau memang digantikan? Diganti atau direvisi. Oke. Tapi kalau saya lihat sih sudah penggantian terus. Pergantian ya? Dari 22 ke 32 ke 23 itu. Ke 23 itu berganti ya? Pergantian. Tapi ada yang tetap disisipkan dari undang-undang sebelumnya diikut sertakan menjadi pasal di undang-undang baru? Ada sebagian, tapi sebagian besar berubah oleh karena terjadi kebijakan resentralisasi. Penarikan kembali kewenangan ke pusat, dari daerah ke pusat atau ke provinsi. Oke. Dari kabupaten ke provinsi. Ini itu yang terjadi konsisten sejak tahun
2004 Undang-Undang 32 itu sampai ke Undang-Undang nomor 23. 23 yang terkini ya. Undang-Undang 23. Nah, 2014, sebenarnya ya. 2014. Nah, kewenangan apa sih Prof yang diambil ketiga? Kenapa teman-teman? Banyak sekali. Kenapa kepala daerah itu agak kayak risau? Ya pasti risau karena pernah punya kewenangan terus ditarik itu manusiawi aja, alamiah gitu loh. Oke. Walaupun mungkin pemerintah pusat, pemerintah nasional punya pertimbangan yang sifatnya teknis, tapi secara politis dan psikologis itu sebenarnya mempreteli kewenangan daerah. Nah, dulu awal membuat ketika masih dirjen ya, Prof ya. Awal membuat tujuannya membuat undang-undang otonomi daerah itu sebenarnya apa? Mengurangi beban pusat. Dan memperbesar tanggung jawab daerah. Karena pemerintah itu kan masalah intinya kan tanggung jawab sebenarnya. Bukan enak itu. Pemerintah itu tanggung jawab. Betul. Diberi kewenangan supaya lebih bertanggung jawab. Supaya dibebani mereka tanggung jawab itu. Nah, itu filosofinya itu adalah memindahkan kewenangan agar daerah bisa lebih banyak mengurus dirinya sendiri. Sehingga pemerintah pusat lebih santai, lebih rileks. Pemerintah pusat lebih bisa konsentrasi pada hal-hal yang strategis, pada hal-hal yang sangat penting. Jangan lagi ngurusin tetek bengek di daerah gitu loh. Betul. Nah, daerahnya harus diberdayakan. Betul. Nah, Prof, sekarang berarti setelah kembali diambil kewenangan, apakah pemerintah pusat tidak percaya bahwa pemerintah daerah mampu untuk mengelola? Kesan itu ada. Jadi sekarang itu yang terjadi adalah interaksi ketidakpercayaan. Astaga. Pemerintah pusat memberi kesan dia tidak percaya sehingga itu kewenangan diambil, kamu tidak mampu urus, gitu. Pemerintah daerah tidak percaya, ini orang kok di Jakarta kerjanya cuma mempreteli kita gitu loh. Yang seharusnya tidak begitu. Yang seharusnya itu setelah kewenangan diserahkan ke daerah, pemerintah pusat wajib mensupervisi penyelenggaraan kewenangan itu, mengoreksi apa yang kurang, menegur kalau ada yang salah, gitu, dan mengarahkan, bukan menarik sekonyong-konyong. Dan ini hampir semua diambil alih oleh pemerintah pusat. Hampir semua, terutama yang mengandung keuntungan kekayaan daerah ya, menjadi pendapatan utamanya daerah diambil. Jadi sektor pertambangan diambil, semua jenis pertambangan, sektor kehutanan diambil, sampai galian C kalau nggak salah. Iya, sampai galian C ini pertambangan, ke lautan diambil. Jadi sekarang daerah itu segala macam perizinan diambil. Bagaimana Profesor melihat sekarang keberadaan kepala daerah dikonversikan, diversuskan dengan ketika Profesor ikut mengkaji membuat undang-undang. Seperti apa gambarannya yang bisa di... Ya sebenarnya kasihan mereka. Mereka kembali tergantung pada pusat. Kembali tergantung pada pusat, mereka tidak bisa memaksakan dirinya untuk mandiri. Karena resources yang mereka kuasai, yang mereka kelola itu tidak cukup. Bahkan jadi mereka sekarang jadi kembali ke lebih parah daripada Orde Baru. Ya. Sekarang segala sesuatunya mesti ke Jakarta. Segala urusan harus ke Jakarta. Bolak-balik mereka kerja. Habis waktu dan energi untuk bolak-balik. Betul. Tapi orang Jakarta yang berpikiran ambisi kekuasaan ini menikmati. Kan semakin besar kekuasaan semakin membahagiakan gitu kan. Bisa petenteng-petenteng gitu loh. Nakuti orang daerah ini psikologis. Ya, jadi ini masih model penguasa zaman penjajahan gitu loh. Nakuti anak buah gitu loh. Sebentar bikin pernyataan, kalau kamu bikin begini dicopot. Itu kan teror. Teror kepada birokrat, kepada pejabat di daerah. Jadi saya senang masih ada orang yang mau jadi kepala daerah gitu. Sudah gajinya rendah, kewenangannya kurang, ditakut-takuti terus. Kok masih mau gitu? Apa sih sebenarnya dasar pemerintah pusat melakukan ini? Selain ketidakpercayaan tadi, sementara kekayaan yang di daerah itu kan sebenarnya milik daerah. Ya, bahkan kalau saya mengatakan sesungguhnya semua itu adalah milik daerah. Ini kan Republik Indonesia baru ada tahun 45, katakanlah itu tanggal 18 Agustus formalnya gitu. 4 tahun setelah kemerdekaan Profesor lahir, demikian? Betul. Pas penyelenggaraan kedaulatan. Iya. Jadi kalau bicara soal Republik Indonesia, ini proyek baru. Nggak ada Republik Indonesia sebelum 18 Agustus. Itu pun 18 Agustus masih formal. Belum in charge dalam mengurus negeri ini. Belanda masih di sini kok. Iya. Penyerahan kedaulatan kan
49. Iya, 49. 49. Jadi ini proyek baru. Nah, daerah itu dari dulu sudah eksis. Oke. Atas nama kerajaan, atas nama komunitas, atas nama budaya. Mereka itu sudah ada sebelum Republik Indonesia ada. Betul. Jadi yang melahirkan Republik Indonesia itu adalah daerah. Betul, itu yang kemudian bergabung. Nah, dan yang paling besar jasanya itu adalah daerah-daerah yang dahulunya punya kerajaan yang masih kuat di akhir masa penjajahan, itu menyerahkan kedaulatan ke pemerintah nasional yang baru ini. Iya. Berarti Prof, dengan lahirnya Undang-Undang terakhir 23 ini, pola ini sebenarnya desentralisasi atau sentralisasi? Resentralisasi. Kembali ke sentralisasi. Sentralisasi. Tapi kalau zaman sentralisasi kan kepala daerah itu ditunjuk oleh DPRD ya? Bukan ditunjuk DPRD, ditunjuk presiden. Oke, dari pusat lah ditunjuk. Oke. Nah, sementara dulu, sekarang kan? Saya kasih dulu gambaran. Jadi dulu sebelum Undang-Undang 22 itu, masih Undang-Undang nomor 574. Oke. Kepala daerah itu kan hanya diproses di DPRD. DPRD itu tidak memilih kepala daerah. Dia memilih calon-calon kepala daerah. Betul. Dari 5 calon, diusulkan ke Jakarta. Waktu itu saya Dirjen Puot, saya menilai, diturunkan 3 nama, 2 nama dicoret di Jakarta. 3 nama itu dipilih oleh DPRD. Nah, DPRD ini akan memilih yang diinginkan oleh Jakarta. Nggak ada kebebasan memilih. Titipan. Sudah diketahui sebelum pemilihan. Iya, sebelum pemilu sudah ketahuan siapa calon yang Karena memang undang-undang itu kepala daerah itu diangkat oleh presiden. Oke. Jadi itu di undang-undang. Misalnya DPRD memilih yang bukan dikehendaki Jakarta, dibatalkan. Iya. Jadi apa artinya pemilihan? Memang itu cuma formalitas saja. Jadi dulu tuh ada pemilu pilkada DPRD misalnya di Riau, zaman Pak Harto itu, yang terpilih kan ada namanya Ismail Suko. Waktu itu sekretaris DPRD, terpilih jadi gubernur, dicoret di Jakarta, pilih ulang. Karena bukan pilihan dari pusat. Jadi kalau Anda tidak mengikuti kemauan Jakarta, dibatalkan. Dan itu menurut undang-undang boleh. Tidak ada pelanggaran. Undang-undang 574 memang membolehkan. Oke. Memang undang-undang didesain untuk itu, tapi akibatnya adalah pemerintahan yang kuat memang. Iya. Pemerintahan yang kuat, seragam semua kan? Iya. Sekarang dengan lahirnya otonomi, tujuannya sebenarnya ketika itu supaya daerah mandiri kan? Semakin mandiri, supaya semakin berkembang, lebih kreatif. Karena begini, dalam konteks pemerintahan, kreativitas itu hanya bisa terjadi kalau ada kewenangan. Kalau tidak ada kewenangan, you tidak bisa kreatif. You kesana kebentur, tidak punya kewenangan, Anda. Jadi kuncinya adalah kewenangan. Ya, tanpa kewenangan tidak ada kreativitas. Nah, dengan kewenangan itu bisa dituntut tanggung jawab, bisa dituntut transparansi, akuntabilitas. Dengan kewenangan yang cukup. Tapi kalau kewenangan dicabut, mereka sih. Kalau orang berpikir santai sih, biarin aja, aku cuma kerjakan apa yang kau perintahkan gitu loh. Nggak usah saya berpikir. Nggak ada kreativitas, nggak ada, karena nggak ada kewenangan. Nggak ada inisiatif yang bisa maksimal gitu. Setelah saya telusuri data, yang paling bisa mereka terima itu adalah IMB. Berapa banyak sih yang membangun? Nah, berarti Prof, kita bisa menilai kalau kembali resentralisasi, artinya pemilihan kepala daerah nggak perlu ada terjadi karena kepala daerah untuk melakukan pemilu menghabiskan banyak uang. Bisa dianggap bisa, itu pendapat yang masuk akal. Pendapat itu masuk akal. Cuma ini kan pemerintah kita kan tidak pernah konsisten. Di satu sisi dia memberi legitimasi melalui pilkada langsung. Di sisi lain legitimasi itu tidak punya isi gitu loh. Tidak ada isinya. Iya, legitimasi tidak punya isi. Tidak punya isi, karena isi dari pemerintah itu kan kewenangan. Iya, betul. Jadi ini memang kalau menurut saya ini adalah masa-masa downturning itu. Jadi kemerosotan. Terjadi kemerosotan di mana-mana. Nah, cilakanya pemerintah pusat yang mengambil alih kekuasaan dari daerah itu tidak bisa juga mengurus yang benar. Tidak beres juga orang mesti setengah mati juga mengurus ke Jakarta. Segala macam. Lebih high cost lagi kan? Yang paling memalukan itu urusan Galian C. Betul. Galian C itu sebelum Undang-Undang 23 turun. Pada waktu itu di beberapa daerah,
bupati sudah mendelegasikan urusan itu kepada kecamatan. Karena ini kan urusannya sangat kecil. Iya betul. Ya. Tiba-tiba keluar undang-undang itu ditarik ke provinsi. Jadi sekarang orang mau menggali tanah, menggali apa? Pasir kecil di sungai, kerikil harus izin ke provinsi. Dan itu banyak sekali yang frustrasi. Iya. Ya, satu ilustrasi. Ada satu kabupaten, ini keluar di Abkhazia ya. Ada satu kabupaten itu memutuskan program membangun sawah baru. Nah, ini kan memang perlu untuk sumber-sumber pangan kita kan. Jadi karena membangun sawah terjadi galian tanah kan. Galian tanah ini numpuk karena sawahnya lumayan berapa hektar. Galian tanah kan banyak. Ini oleh Pemda mau dijual. Gitu. Nggak bisa. Harus izin ke provinsi. Jadi pemerintahan kita menjadi lucu dan memalukan gitu loh. Profesor melihatnya seperti apa sih idealnya pemerintah kita menetapkan, kan ini undang-undang, nggak semudah itu kita membuatnya. Apakah tidak dibuat pemikiran, kajian, saintifik dan lain sebagainya sehingga tidak absurd seperti ini? Seharusnya itu yang jalan normalnya. Segala sesuatu harus ada kajiannya, harus ada alasan objektif. Dan itu harus dikonsultasikan dengan mereka. Betul. Jadi misalnya saya kasih Anda pinjam, katakanlah kewenangan itu pinjam dari pusat kan. Betul. Saya kasih Anda pinjam mobil dinas ya toh. Tiba-tiba saya menganggap Anda tidak becus mengurus mobil itu. Masa saya tarik begitu aja tanpa ngomong dulu? Iya, betul. Dan itu yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi. Tidak ada konsultasi dengan kepala daerah, apalagi dengan DPRD daerah, dengan tokoh-tokoh daerah mengenai penarikan itu. Itu kan dalam ruangan sempit di Kemendagri di beberapa tempat itu sidang diam-diam menarik semaunya saja. Tidak memperhitungkan konsekuensinya. Sekarang misalnya, ini tantangan buat kita. Ya, waktu pertemuan Abkhasi di Bogor, pekerja Abkhasi di Bogor kemarin, bulan lalu, Pak Tito pidato. Dalam pidato itu bahkan beliau menyebut nama saya juga. Ini nanti akan dibahas dengan Pak Rias. Pak Tito bilang begini, saya ingin daerah-daerah semakin berusaha untuk mandiri secara keuangan. Mandiri secara keuangan. Itu ide yang bagus. Betul. Cuma follow up-nya bagaimana? Tidak mungkin daerah berdiri secara keuangan, mandiri secara keuangan, kalau tidak punya kewenangan mengelola sumber-sumber keuangan. Dari mana uangnya? Bagaimana bisa? Dikirim dari pusat. Kan daerah kan tidak mencetak uang sendiri. Dan tidak bisa main pungut. Iya, betul. Ya, dia kan harus berdasarkan aturan, ini kewenangan saya kelola secara maksimal. Supaya bisa menghasilkan pendapatan daerah yang membuat daerah semakin mandiri dalam segi keuangan. Itu bikin daftarnya, Pak Tito punya datanya itu. Sebagian besar daerah tergantung pada pusat. Hanya beberapa daerah termasuk Kabupaten Badung. Yang sudah termasuk mandiri yang bisa PAD-nya tinggi. Yang PAD-nya itu bisa mencapai 50% atau lebih dari kebutuhan APBD itu. Gitu. Lalu, tapi itu kan harus ada di follow up. Kalau menurut saya sih itu pikiran Pak Tito itu benar. Cuma follow up-nya apa? Harus ada perubahan undang-undang mengenai sharing kewenangan itu. Dan itu yang paling masuk akal, tidak usah ngarang-ngarang, kembali ke Undang-Undang Nomor 22. Cuma perlu dikawal dengan aturan-aturan pelaksanaan sehingga tidak disalahgunakan. Tidak bisa juga dihindari bahwa ada penyalahgunaan. Ada penyalahgunaan selama ini karena ketidakmampuan daerah dan ketidakmampuan pusat mensupervisi mereka. Itu kan kewenangan tiba-tiba dikasih dulu. Nah, kita tidak sampai supervisi. Saya pun kan kemudian dipindahkan jadi Menpan itu kan. Sehingga tidak sempat lagi saya ngurusin itu. Tapi Menpan RB tidak mengurusi itu ya, Pak ya? Tidak. Menpan RB itu sentralisasi. Kepegawaian kan masih tersentralisasi. Nah, artinya ada nggak Pak analisa Profesor nih bahwa nanti akan diambil semua kewenangan oleh oleh provinsi dan pusat, dikembalikan ke daerah melalui seperti apa dan berapa besarannya? Itu sangat tergantung pada siapa presiden baru. Belum ada kepastian. Kalau presiden yang sekarang tidak ada tanda-tanda bila berpikir, padahal dia pernah jadi wali kota kan, pernah jadi gubernur. Tapi tidak ada pikiran mengenai bagaimana memberdayakan Pemda sehingga bisa maksimal melayani masyarakatnya dan maksimal membangun masyarakatnya, mensejahterakan mereka. Itu sampai hari ini belum. Dulu pendukung-pendukung Jokowi begitu. Oh, nanti kalau Pak Jokowi, waktu itu kan dikritik toh, baru aja jadi gubernur kok sudah jadi presiden. Ini kan nanti kalau jadi presiden lebih mudah.
untuk mengurus daerah karena kewenangan ada di tangan. Sampai sekarang udah 2 periode mau berakhir, ternyata kita nggak lihat ada pemberdayaan daerah. Dan ternyata tidak mudah. Dan dia sudah lupa itu bahwa dia pernah jadi wali kota yang kekurangan kewenangan itu. Iya. Di era beliau juga dulu kewenangan itu sudah berkurang ya? Ya, iya kan kewenangan itu mulai berkurang tahun 2004. Oh iya, berarti ketika Undang-Undang 32. 2004. Oh, sudah. Jadi 32 itu sudah pemerintahan daerah sudah mulai tidak benar ya. Sudah mulai kasihan, patut dikasihan itu. Lalu sebenarnya daerah ini harus apa? Daerah itu nggak berdaya, Mbak. Oke. Mereka tidak punya power sama sekali untuk memberi pressure pada Jakarta. Oke. Mereka nggak bisa. Apa mereka harus boikot ngambek, nggak bisa buat apa-apa atau gimana? Nggak bisa dan saya tidak anjurkan. Yang paling pokok itu adalah adanya kesadaran baru dari pemerintah pusat. Seyogianya kan orang-orang di Jakarta itu lebih luas pandangannya, lebih perspektifnya itu lebih kompleks gitu kan, dan kapasitasnya lebih besar. Sehingga dia tanpa harus ada usul dari mana pun dia sudah ngerti sendiri. Dulu saya bikin Undang-Undang 32 itu kan, Undang-Undang 22 itu kan tidak pakai misal masukan dari mana-mana, saya udah tahu sendiri. Karena pernah di daerah. Pernah di daerah, saya bergeliman di badan pemerintah ini puluhan tahun. Yes. Jadi saya mengerti betul isinya pemerintahan itu dan kebutuhannya itu. Iya. Jadi saya tidak ada konsultasi, tidak ada juga misalnya orang bilang apakah saya pernah studi banding ke luar negeri. Tidak perlu, saya lebih tahu tentang Indonesia daripada orang di luar itu. Iya, betul. Oh, saya lahir dari lokalitas itu. Betul. Ya, lurah saja 4 tahun. Iya. Itu yang bisa lurah 4 tahun itu tidak gampang. Jadi itu. wakil camat. Menteri polisi. Menteri polisi juga pernah. Artinya benar. Ketika kita membuat undang-undang, yang lebih tahu kebutuhan daerah itu ya daerah. Tentunya harus melibatkan daerah ketika merumuskan, begitu ya, Prof? Termasuk ketika akan mengubah sesuatu. Yes. Mau menarik kekuasaan atau mau menambah kekuasaan pun harus konsultasi kan begitu. Iya. Nah, kalau saya dulu memang tidak sempat konsultasi secara luas, tapi secara individual ada konsultasi, dan juga itu waktu keadaan darurat. Itu waktu kalau tidak luncurkan otonomi daerah kan kacau balau. Ya. Karena undang-undang ini sudah goyang, pusat semakin lemah. Jadi di tahun 98 itu Pak Harto turun, pusat itu lemah. Yes. Daerah bisa jalan sendiri-sendiri. Betul. Makanya saya akomodasi dengan ini solusinya adalah otonomi daerah. Waktu itu kan ada yang minta federalisme. Amin Rais, Dawam Raharjo, Marwan Daud, segala macam itu kan bergerak untuk federalisme. Berapa lama sih, Prof, undang-undang otonomi daerah ini berlangsung sesuai dengan tujuan mulianya? Bayangan saya waktu itu 20 tahun cukup. Dengan 20 tahun itu sudah mapan. Sebenarnya sekarang sudah lewat waktunya ini. Tapi karena tidak konsisten, semua kan selalu ditarik dimulai lagi dari nol. Udah ditarik dimulai lagi dari awal. Jadi ganti kepala pemerintah pusat, ganti juga kebijakan. Itu yang membuat ini tidak konsisten. Ini terus terang aja kalau kita bicara hakikat pemerintahan sekarang ini pemerintahan kita paling merana sekarang ini. Pusat dan daerah juga tidak berdaya. Pusat itu sekarang cuma formalitas saja kelihatan hebat ya. Sebenarnya sudah lemah sekali. Kira-kira penyebabnya apa, Prof? Salah manajemen. Manajemen keuangan pusat itu berantakan. Ya. Pendapatan menurun terus. Utang bertambah terus. Ya, bunga utang membludak. Jadi kita ini sebenarnya kalau bukan negara, kalau ini perusahaan ini, Mbak. Seandainya ini ditempelkan ke perusahaan ya kondisi keuangan ini bangkrut sebenarnya. Tapi ini kan negara, masih bisa cetak uang, masih bisa jaminkan apa-apa ke badan-badan internasional. Ya toh? Tapi kalau bukan negara, ini kalau perusahaan bangkrut sebenarnya. Tidak seimbang lagi antara kemampuan membayar utang dengan beban bunga utang dan cicilan utang. Dan kebutuhan negara tentunya seperti itu. Kebutuhan rakyat apalagi, jangan bicara itu dulu. Kebutuhan rakyat sekarang ini cuma orang Indonesia ini kan orangnya sabar dan ulet, masih bisa survive itu. Karena sumber daya kekayaan alam kita, Pak. Ya, dan karena mereka masih banyak akal di level bawah itu. Yang tahun 98 kita sudah mau hancur masih bisa survive. Karena itu sektor informal bisa bergerak itu. Nah, harapan Profesor sekarang ini karena sekarang menjadi penasehat juga di dua asosiasi ini ya. Kira-kira harapannya apa dan apa sarannya supaya 542 kepala daerah kabupaten kota, 34 provinsi ini memiliki satu pemikiran yang sama untuk berdaulat. Kira-kira Profesor sarannya apa? Ya,
Saya terus terang aja, kembali pada posisi saya semula, saya menunggu presiden baru. Baru kita bisa bicara, buka kembali semua peta itu. Kita buka kembali, kita lihat titik-titik masalahnya ada di mana. Mana yang penyebabnya di mana? Penyebabnya itu yang kita obati. Jadi ibarat dokter, penyakitnya yang diobati. Dokter itu dia harus tahu sebab-sebab dari satu penyakit. Letak penyakit. Baru dia bisa menemukan obatnya. Dia tidak bisa pakai feeling aja. Dia mesti petakan itu loh. Nah, kita mesti petakan pemerintahan kita ini secara keseluruhan. Otonomi termasuk di dalamnya. Karena di pusat juga banyak penyakit. Ini harus dipetakan semua supaya kita bisa membuat satu resep, membuat satu preskripsi bagaimana mengatasi masalah. Prioritasnya apa-apa yang harus digerakkan, apa-apa yang harus dihentikan. Itu. Karena profesor sendiri sebenarnya sudah pernah di daerah dan di pusat. Tapi namanya era itu dinamis kan, Prof? Betul. Nah, apakah yang dahulu itu masih memungkinkan untuk dibawa kekinian dari segi regulasi, kebijakan, dan lain sebagainya? Tergantung kemauan kita dan kemampuan kita mengkonsolidasikan sumber-sumber yang ada ini. Tidak bisa persis sama seperti dulu, kondisinya berbeda. Psikologis juga berbeda. Ya, tetapi ada hal-hal yang bersifat tetap. Seperti masalah-masalah sumber keuangan itu kan bersifat tetap. Atau tidak bisa ya tetap potensinya sama atau mungkin berkurang sedikit. Ya. Dari segi organisasinya tidak akan berubah. Tidak mungkin kita mengubah sistem pemerintahan kita. Jadi masih bisa tetap dipertahankan itu. Dari situ kita bisa lebih tahu kekuatan kita untuk mengubah itu dari mana. Karena mengubah juga perlu kekuatan. Ya. Tidak bisa hanya dengan visi saja. Ya. Anda harus bisa memobilisasi semua sumber daya manusia dan alam dan sumber daya ekonomi dan sumber daya teknologi dan sebagainya itu untuk bisa diarahkan pada sasaran-sasaran yang tepat. Nah, kemampuan mobilisasi itu memerlukan satu visi besar dari seorang pemimpin dan oleh tim kepemimpinan. Tidak bisa juga satu orang. Dan jadi, tidak bisa parsial. Tidak bisa. Nah, itu jadi momentum itu akan datang kalau Anda mau menggunakannya setelah terpilih pemerintahan baru. Kalau yang sekarang terus terang aja saya putus harapan. Nggak usah kita buang energi saja memikirkan ini. Mengurus dirinya sudah setengah mati. Ya, toh. Saking berantakannya ini pemerintahan sekarang, ya toh, ada satu jabatan yang ada sekian banyak jabatan yang dipegang oleh satu orang. Ada sekian banyak jabatan yang minus kewenangan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, karena intervensi dan segala macam itu. Jadi memang secara faktual ya pemerintahan kita sekarang ini dalam keadaan yang darurat. Nah, karena itu menurut saya biarkan aja dulu. Tidak mungkin Anda benahi dalam 1-2 tahun. Ya. Biarkan aja dulu orang-orang yang punya pikiran maju, orang-orang yang punya kreativitas berpikir sudah harus dari sekarang mengoret-oret. Mendeteksi, jangan tiba-tiba dicari gitu loh. Dari sekarang sudah harus dipetakan itu. Nah, saya lakukan itu sekarang. Kita coba lihat di titik-titik mana yang harus kita mulai nanti perubahan itu, ya supaya betul-betul efektif. Ya, jangan nanti pemerintah baru ya hura-hura lagi, pencitraan lagi. Udah hentikanlah semua pencitraan bohong itu. Saya mau kita kembali pada pemerintahan yang wajar saja, yang manusiawi. Ya, yang tidak pakai pencitraan. Jangan lagi ada iklan-iklan itu. Jangan lagi pakai buzzer, jangan lagi pakai apa itu katakanlah survei-survei yang hanya membangun citra gitu loh. Nah, harus apa adanya. Idealnya ya Prof. Seperti apa sih yang harus dilakukan ke depan? Ini kan udah mulai pemetaan dan lain sebagainya. Harapannya nanti dengan adanya pemerintahan baru, harapan di sana itu penataannya seperti apa ini? Untuk khususnya kabupaten, kota, provinsi. Ya, itu kita kondisikan. Kita kondisikan supaya semua pihak bersabar. Ya, jadi sekarang ini bukan saatnya rame-rame hiruk pikuk apa menghujat atau apa. Sekarang bersabar. Semua orang melakukan inventarisasi apa sih masalah di daerah. Apa saja. Jadi lihat titik-titik masalah di daerah itu apa. Sehingga nanti pada momen yang tepat itu bisa kita gabungkan ya konsep-konsep baru, visi-visi baru itu untuk lahir sebagai satu katakanlah peta jalan baru bagi pemerintahan kita. Ada peta jalan. Harus ada peta jalannya. Jangan lagi masing-masing jalan sendiri, nggak ngerti apa itu. Harus terkonsolidasi dan terkoordinasi.
Dan itu betul-betul memerlukan satu kemampuan manajemen yang luar biasa. Persoalan besar kita ini di pusat dan di daerah adalah manajemen. Oke. Ya, makanya kalau saya ketemu Tandri Abeng itu beliau senang. Karena selalu saya bilang sebenarnya itu persoalan kita adalah manajemen dan dokternya adalah Anda gitu loh. Oke. Ini anggap aja pertanyaan ngaco ya, Prof ya. Dari tadi kan kita mengkritisi ya kebijakan. Ya. Apakah ketika profesor ada dalam pemerintahan ini akan sama mengkritisi seperti yang kita lakukan sekarang? Saya dari dulu begitu. Ya, saya dari dulu itu selalu berbeda pendapat. Meskipun dalam pemerintahan. Saya kan mundur dari jabatan menteri karena berbeda pendapat. Oke, karena tidak. Ya, jadi kalau saya tidak bisa lagi memberi pengaruh dan mengubah keadaan, saya mundur. Karena saya Saya ini manusia biasa. Saya takut tanggung jawab nanti dunia akhirat bagaimana. Sepakat. Saya tidak mau menikmati jabatan menteri itu kan banyak kenikmatannya. Betul. Tapi sesaat. Tapi saya memutuskan untuk mundur. Tidak ada yang suruh saya mundur. Bahkan teman-teman senior-senior pada datang kan. Saya ingat itu dulu Mari Muhammad datang, Pak Emil Salim datang, beberapa senior saya yang pernah duta besar segala macam datang. Membujuk saya jangan mundur. Saya bilang tidak bisa Pak. Karena kalau saya terus, saya membawa beban ini ke akhirat. Sepakat. Ya. Berarti mau rejim siapapun ketika ini tidak pas, pasti akan protes. Saya protes dan saya mesti memberi solusi. Sepakat. Saya mesti memberi solusi. Ya. Karena itu tanggung jawab saya. Makanya saya pernah guyang-guyang kepada teman-teman wartawan. Saya bilang sebenarnya nanti di akhirat itu banyak orang Indonesia masuk neraka. Alasannya. Tapi saya tidak masuk. Kok bisa? Kenapa Pak Dia tidak masuk? Karena saya sudah memberi solusi, saya sudah memberi saran, tapi tidak diikuti. Allah kan melihat. Iya. Saya tidak mungkin dihukum atas sesuatu yang bukan kesalahan saya kan begitu. Karena sudah dikasih tahu. Saya sudah kasih tahu. Betul. Karena hal yang kita tahu tidak kasih tahu bisa menjadi dosa juga. Beban. Iya, jadi beban. Itu jadi beban. Prof, luar biasa. Lama nggak muncul di media, sekali ngomong ngaco. Tapi saya suka ketemu Anda ya. Biar ngaco luar biasa, Prof. Sekarang 72 tahun. 72 tahun. 4 tahun setelah Indonesia merdeka beliau lahir. Tidak salah dilahir di era itu. Sampai sekarang Bapak itu masuk dalam kuantum yang luar biasa. Dari zaman dahulu sampai sekarang ngelihat dinamika. Saya sudah alami semua. Saya sudah observasi dan semua terekam dalam pikiran saya, dalam hati saya. Jadi kalau bicara soal pemerintahan, saya setiap saat kau bangunkan saya tengah malam diam-diam itu saya langsung bisa jawab semua. Kalau soal pemerintahan, karena itu dalam darah daging saya. Apakah sejak dulu juga? Tapi saya bukan pencinta kekuasaan. Iya, tapi memang sejak dulu memang sudah terlihat idealismenya, ya, Prof ya. Ya, karena saya lahir dalam banyak organisasi yang punya idealisme. Profesor dari universitas mana sih, Prof? Saya tidak menemukan. Saya dari APDN. Sekolah Pamung Praja. Sekolah Pamung Praja. Negara sampai akhir hayat. Sekolah Pamung Praja selalu dipersepsikan konservatif. Iya, ternyata saya tidak. Iya, itulah. Karena ilmu yang diambil baik, diambil. Yang tidak baik, ya termasuk regulasi ya, Prof ya? Termasuk regulasi. Oke. Saya itu masih lurah aja, saya bisa berpikir nasional. Padahal saya lurah. Saya bekerja sebagai lurah, tapi pikiran saya memperhatikan seluruh kehidupan nasional ini. Tapi tektoknya cepat ya, dari kepala Menteri Polisi di Kota Madya, langsung ke kementerian. Ya, langsung ke IIP dulu sebagai dosen. Jadi saya dimatangkan di lingkungan akademik. Di situ juga kreativitas saya dan kebiasaan berbeda pendapat itu terpelihara. Biasanya kalau akademisi, Prof, dari dulu sampai sekarang itu idealismenya terjaga. Tapi belakangan itu banyak university yang seperti asal Bapak senang masuk dalam rezim. Itu bagi mereka yang tidak pernah tersentuh kekuasaan. Jadi ada kawan-kawan intelektual yang tiba-tiba berubah pribadinya setelah jadi penguasa. Karena mereka kaget. Oh ternyata kekuasaan itu begini, bisa ini. Akhirnya yang mempertahankan itu. Jadilah mereka penjilat. Jadilah mereka Jadi mengubah. Kalau saya kan sudah masuk kekuasaan sejak usia masih muda. Jadi saya tidak kaget. Dan saya tidak pernah mengalami loncatan karir. Semua mulus-mulus aja, tidak ada. Sesuai dengan tingkatannya, tidak ada loncatan. Jadi saya tidak pernah jatuh gitu. Semua saya jadi menteri pun saya sudah pernah jadi sekjen, sudah pernah jadi dirjen kan. Grafiknya terus ya. Tidak ada loncatan. Ya, jadi itu
darah daging saya adalah pemerintahan. Dan kecintaannya sampai sekarang untuk membenahi. Ya, karena bagi saya pemerintahan itu adalah tempat berbuat baik. Ya, ada orang mengatakan kekuasaan itu cenderung korupsi. Ya, semakin besar kekuasaan semakin korupsi. Iya, itu teori dari Inggris. Kalau saya membalikkan, kekuasaan itu adalah tempat berbuat baik. Semakin besar kekuasaan, semakin besar peluang untuk berbuat baik. Kenapa? Karena kau punya kekuasaan, kau bisa mengubah sesuatu hanya dengan kekuasaan yang kau miliki. Ketika kamu jadi camat, kau tanda tangan aja laku, kau punya tanda tangan di warung Padang. Ya tahu. Sepakat, Prof. Begitu kamu tidak jadi camat, yang nggak laku tanda tangan. Jadi memanfaatkan ketika itu masih berlaku. Selama ini haus kekuasaan. Ada orang yang haus, ada orang yang kaget. Kaget. Tiba-tiba berubah gayanya. Saya dari dulu begini-begini aja. Iya benar. Perasaan saya jadi menteri itu kayak masih jadi lurah itu. Nggak ada yang ini, semua saya sapa, semua saya dekati. Iya, luar biasa. Prof, kalau ngobrol sama Profesor Rias Rashid ini nggak cukup cuma 30 menit. Kita butuh berjam-jam. Karena knowledge-nya sangat banyak, mumpuni, perlu ditularkan ke masyarakat sekarang. Yang mungkin secara instan dapat ilmunya, instan juga hidupnya. Tapi bobot hidup Prof Rias Rashid ini memberikan tauladan buat generasi muda. Bahkan sampai saat ini beliau masih terus aktif membangun daerah lewat diskusi-diskusi yang dilakukan. Mungkin masih lebih repot juga, nggak ngaruh zaman menjabat sampai zaman sekarang itu tetap aja, frekuensi pertemuan dengan orang, memberikan advice ke orang, Prof ya. Cuma go public saya batasi. Banyak sekali undang-undang televisi saya nggak hadiri. Alasannya apa? Karena saya merasa citra, nggak suka dengan citra. Kalau forumnya itu tidak meyakinkan saya untuk interaksi secara intelektual, saya menghindar. Tapi kan biasanya yang ditanyakan ke profesor pasti sesuai dengan bidangnya dong? Iya, cuma kadang-kadang kan lawan bicaranya itu udah seimbang atau dia sangat tidak mengerti sehingga saya dirasa wasting time, takut saya buat salah di situ. Jadi saya hindari aja. Ya beda sih kalau orang yang doktornya dari luar negeri seperti itu. Tidak harus juga. Tapi ini memang sudah tertanam sejak dini ya, Prof. Ya. Ini ada prinsip, ada integriti yang dibangun memang sejak kecil. Itu yang terus ditunjukkan Profesor hingga sekarang seperti itu ya. Alhamdulillah ya. Terus amanah, Prof. Terima kasih untuk waktu bincang-bincang kita yang sangat berharga banyak atas kesempatan ini. Bisa memotivasi kepala daerah tentunya untuk terus semangat dan bersabar. Demikian, Prof. Sampai ketemu di acara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saudara-saudara, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Indoposko channel ini ya. Terima kasih.